Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Syangit, matahari menyengat begitu terik di langit Jawa Timur. Debu beterbangan di sepanjang jalan aspal yang mulai retak-retak, melewati sebuah ruko sederhana di pinggir jalan desa. Di depan rukonya, terpampang spanduk pudar bertuliskan warung nasi pecel Ibu Yuli, khas Madiun. Tapi meski namanya masih tergantung di sana, suasana warung itu sangat berbeda dari dulu. Meja-meja kosong, kursi-kursi berderit, terkena hembusan angin. Cobek besar penuh sambal pecel terdiam di sudut meja, tak tersentuh. Nasi yang baru matang mengepul, namun tidak ada satupun pelanggan datang. Ibu Yuli, wanita berumur 44 tahun, berdiri di balik etalase kaca, tangannya lemas menggenggam sendok sayur, matanya kosong menatap keluar. Keringat di keningnya mengucur, bukan karena panas, tapi karena tekanan. Sudah 2 minggu ini warungnya sepi, bahkan tetangga yang biasanya mampir pun entah kenapa menghindar. "Bu, aku berangkat dulu ya," ujar Ryan, anak sulungnya, sambil mengenakan jaket lusuh. "Bawa bekal dulu nak," kata Ibu Yuli cepat-cepat. "Nggak usah, Bu. Aku malu dibawa dari warung yang sepi begini. Teman-teman malah bilang pecel kita pahit," ujar Ryan tanpa sadar menoreh luka di hati ibunya. Ibu Yuli hanya diam, sakit, tapi ia tahan. Setelah Ryan pergi, Sinta anak bungsunya datang dari sekolah. Seragamnya kotor, rambutnya acak-acakan. "Kamu, kenapa nak?" tanya Ibu Yuli panik. "Dibilang anak pesugihan." "Bu, katanya makanan kita dikutuk," ujar Sinta dengan mata berkaca-kaca. Darah Ibu Yuli langsung mendidih, tapi bukan karena marah, karena takut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa orang-orang tiba-tiba menjauh? Kenapa warung Bu Ika yang baru buka 6 bulan lalu justru selalu penuh? Letaknya hanya 2 bangunan dari warungnya, tapi seperti langit dan bumi. Setiap malam, Bu Yuli tak bisa tidur. Ia termenung di dapur, melihat ke arah tumpukan bahan makanan yang makin hari makin busuk tak terjual. Uang di tabungannya makin menipis. Ryan sebentar lagi harus bayar uang semester. Sinta butuh buku dan seragam baru. Tapi uang dari hasil jualan tak cukup bahkan untuk beli beras esok hari. Pagi berikutnya, Bu Yuli memberanikan diri datang ke warung Bu Ika, pura-pura jadi pelanggan. Tapi yang ia lihat membuatnya bingung dan merinding. Warung itu ramai, penuh orang tertawa, makan dengan lahap, bahkan berebut kursi. Padahal rasa makanannya biasa saja, tapi pelanggan seakan tak peduli. Mereka makan seperti orang kelaparan. Di dapur, Bu Ika tersenyum manis sambil membolak-balikan tempe goreng. Tapi ada satu hal aneh di lehernya, tergantung kalung hitam dengan liontin kayu berukir simbol aneh, yang tampak bergetar halus seolah hidup. Malam itu, di bawah guyuran hujan, Ibu Yuli duduk di teras rukonya yang lembab dan dingin. Kepalanya penuh pikiran, matanya sembab. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari belakang warung. "Kalau ingin seperti Bu Ika, kamu tahu harus kemana." Suara itu berat, pelan, dan menggema. Tapi ketika Ibu Yuli berdiri dan menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, di bawah kaki pintu warungnya, ada sesuatu yang aneh, secarik daun pisang kering dengan tulisan aksara Jawa kuno. Sot di sana, daun itu terasa panas seperti bara api. Di balik daun itu, hanya tertulis satu kalimat pendek, "Wanagiri, Banyuwangi. Jalanmu ada di sana." Jantung Ibu Yuli berdetak tak karuan. Apakah ini jawaban dari penderitaannya? Atau dari mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir? Bab ini ditutup dengan tatapan Ibu Yuli ke arah gunung di ufuk timur. Awan hitam menumpuk. Hutan Wanagiri menunggunya. Dan ia, seorang ibu yang terdesak oleh keadaan, mulai tergoda untuk melakukan apapun demi anak-anaknya, termasuk menjual jiwanya. Malam itu, hujan turun deras. Rintik air mengguyur genting warung Ibu Yuli, menambah suram suasana yang sudah muram sejak pagi. Hanya ada satu lampu neon yang menyala redup di pojok lengit-lengit warung, berkedip pelan, seperti hendak padam. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Namun belum ada satupun pelanggan yang datang.
Ibu Yuli duduk sendirian di dekat kompor, memeluk lutut, suara perutnya keroncongan, tapi ia menahan lapar demi menyisakan nasi untuk Sinta esok pagi. Bau pecel yang ia masak tadi siang sudah tak lagi harum, malah seperti amis. Entah kenapa, sejak 3 hari terakhir, sambalnya berubah bau meski bahannya sama. Tiba-tiba, kring! Suara bel kecil di pintu warung berbunyi. Ibu Yuli langsung berdiri dengan kaget. Ia bergegas ke ruang depan. Seorang pria paruh baya berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, mengenakan mantel hitam panjang yang basah kuyup oleh hujan. Wajahnya tak terlalu jelas terlihat karena cahaya minim dan topi yang menutupi sebagian mukanya. "Masuk, Pak, silakan," ujar Ibu Yuli, gugup namun sopan. Pria itu berjalan masuk perlahan. Langkahnya tak bersuara, seperti tak menyentuh lantai. Ia duduk di bangku kayu paling pojok. Saat Ibu Yuli hendak mengambil pesanan, pria itu menoleh pelan matanya. Gelap, seperti tak memiliki bola mata. "Apa warung ini yang dulu terkenal di sini?" tanyanya dengan suara berat, seolah berasal dari dalam sumur. Ibu Yuli terdiam sejenak. Pertanyaan itu terasa aneh. "Iya, Pak, dulu ramai. Sekarang sepi. Kenapa?" tanya si pria. Ibu Yuli tertawa kecil. Getir. "Mungkin karena saya nggak pakai penglaris seperti yang lain." Pria itu tersenyum samar, tapi senyumnya terasa tidak wajar. Bibirnya terlalu tipis, dan tak ada kerutan sama sekali di wajahnya. "Saya tahu warung sebelah pakai apa," ujar pria itu tiba-tiba. Ibu Yuli kaget. "Maksud Bapak, Bu Ika tidak pakai bumbu rahasia, dia pakai bantuan." Ibu Yuli mulai merasa tidak nyaman. "Bantuan apa, Pak?" Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Dari balik mantelnya, ia mengeluarkan sepotong kain lusuh yang basah. Ia meletakkannya di atas meja. Perlahan, ia membuka lipatan kain itu dan di dalamnya tampak seikat rambut manusia berlumur tanah merah. "Nekat, kamu bisa dapat lebih dari dia," bisiknya. "Ada tempat untuk orang-orang sepertimu yang rela melakukan apapun demi anak." Dunia seperti berhenti berputar bagi Ibu Yuli. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Hanya satu suara dalam hatinya yang berkata, "Ini gila." "Tapi bagaimana kalau ini satu-satunya jalan? Kemana?" tanya Ibu Yuli akhirnya. Suaranya bergetar. Pria itu tersenyum. Lalu dari kantong dalam mantelnya, ia mengeluarkan secarik peta lusuh yang sudah menguning. Ia bentangkan di atas meja. Di tengah peta itu, ditandai dengan tinta merah, "Hutan Wanagiri, Banyuwangi, pergi ke sana. Lewati pohon besar di tengah hutan. Kalau kau benar-benar mau, dia akan datang padamu," bisiknya. "Siapa dia?" tanya Ibu Yuli. Pria itu menatapnya dengan tatapan menusuk, lalu menjawab dengan satu kata, "Majikan." Tak lama kemudian, pria itu berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan warung tanpa memesan apapun. Tapi saat pintu ditutup kembali oleh angin, Ibu Yuli baru menyadari satu hal: lantai tempat pria itu duduk basah kuyup, tapi tidak ada bekas jejak kaki. Ia membuka kain yang tertinggal. Rambut di dalamnya sudah berubah jadi ular kecil yang menggeliat, lalu meleleh menjadi cairan hitam dan menguap. Ketakutan menyergap dada Ibu Yuli. Tapi anehnya, ia tidak lari. Ia duduk diam, menatap peta yang masih terbuka di meja. Kabur oleh air mata bukan karena takut, tapi karena putus asa. Anak-anaknya membutuhkan masa depan, dan dia hanyalah janda tanpa daya, yang dunia sudah tak peduli padanya. Malam itu, ketika Sinta sudah tertidur, dan hujan belum juga berhenti, Ibu Yuli membungkus peta ke dalam kantong plastik. Ia tahu apa yang akan ia lakukan besok. Ia akan ke Banyuwangi, dan dalam hatinya, suara bisikan pria misterius tadi terus terngiang. "Nekat, dan kau akan dapat lebih dari yang kau minta." Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, Ibu Yuli sudah berdiri di depan cermin usang di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun penuh tekad. Di tangannya tergenggam erat secarik peta tua yang ia dapat dari pria misterius tadi malam. Hujan semalaman membuat udara terasa dingin menggigit, tapi ia tak peduli. Hari ini, ia akan pergi ke Banyuwangi. Ia meninggalkan sepiring nasi dan telur dadar di meja makan untuk Sinta di dekatnya. Ia menulis cari kertas, "Ibu, ada urusan penting. Jaga adikmu ya Rian, jangan nakal. Jangan keluar malam, Ibu." Tanpa berpamitan, ia menyelinap keluar, membawa tas kecil berisi pakaian wong sedannya dan peta yang dilapisi plastik agar tidak rusak. Perjalanan ke Banyuwangi dari desanya butuh waktu hampir 8 jam. Ia naik bus ekonomi duduk di bangku belakang bersama para pedagang kaki lima dan buruh kasar. Di sepanjang jalan, ia terus memandangi peta di pangkuannya. Tanda merah besar di tengah hutan itu seolah berdenyut, seperti hidup.
Setibanya di terminal Banyuwangi menjelang sore, Ibu Yuli langsung mencari ojek yang mau mengantarnya ke lokasi yang disebut hutan Wanagiri. Kebanyakan tukang ojek menolak. Bahaya, Bu. Banyak yang hilang di sana. Ya, Senyoljuk, motor saya nggak mau masuk situ, kata salah satu tukang ojek sambil meliriknya heran. Namun, satu orang bersedia, seorang bapak tua dengan motor tua berkarat. Saya antar, tapi cuma sampai gapura hutan. Masuknya sendiri, ya, katanya singkat. Saat mereka sampai di pinggiran hutan, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Langit mulai menghitam. Di depan mereka berdiri gapura tua dari batu, penuh lumut dan akar menjalar. Di atasnya terukir ukiran kuno berbentuk wajah makhluk yang menganga. Lidahnya menjulur ke bawah. Ibu Yuli turun dari motor dan berdiri menatap hutan yang gelap, sunyi, dan sangat dalam. Angin bertiup membawa-bawa anyir dan tanah basah. Tapah, di dalam hutan menjulang tinggi, menyatu seperti lorong ke alam lain. Kalau mau balik, sekarang waktunya, Bu, kata si tukang ojek sambil menyalakan rokok. Tapi, Ibu Yuli hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Tanpa ragu lagi, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Setiap langkahnya terdengar jelas kres di antara semak dan daun-daun kering. Suara binatang malam mulai terdengar. Burung hantu, jangkrik, dan entah apa yang melolong jauh di dalam. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana sekelilingnya. Cahaya matahari menghilang. Padahal hari belum malam sepenuhnya. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalur yang ia lewati. Lalu ia melihatnya pohon besar. Seperti yang disebut pria misterius itu, pohon itu menjulang. Tinggi, kulit batangnya hitam legam, dan ada lubang besar di tengah akarnya seperti mulut terbuka. Ibu Yuli mendekat. Ada altar batu kecil di depan pohon itu. Di atasnya, terdapat mangkuk tanah liat berisi sisa darah kering dan rambut manusia. Bau amis menyengat tiba-tiba, membuatnya ingin muntah. Tapi ia menahan. Suaranya menggema, seolah diserap oleh pohon-pohon. Di sekitarnya lalu, hening. Tiba-tiba, angin berhenti. Kabut makin tebal. Suara hutan menghilang. Dan sesuatu muncul. Bayangan hitam keluar dari dalam lubang pohon. Ia bukan manusia. Sosoknya tinggi, ramping, dan melayang. Matanya merah membara. Tubuhnya hitam seperti asap. Dan ketika ia bicara, suaranya masuk langsung ke dalam kepala Ibu Yuli, bukan ke telinga. Apa yang kau inginkan? Perempuan lemah. Ibu Yuli jatuh berlutut. Tubuhnya menggigil, tapi ia berkata tegas. Saya ingin warung saya ramai. Saya ingin punya uang. Saya ingin anak-anak saya tidak kekurangan lagi. Apa yang bisa kau berikan? Apapun, bisiknya. Saya rela melakukan apapun. Sosok itu tertawa-tawa menggelegar yang membuat tanah bergetar. Lalu ia melayang turun, berdiri tepat di depan Ibu Yuli. Tangannya yang seperti cakar menunjuk ke arah dada. Ibu Yuli, maka tubuhmu akan jadi maharmu. Dan darah keluargamu akan jadi tumbal. Darah? Keluarga? Ibu Yuli mengerutkan kening. Setetes darah dari tiap orang yang paling kau cintai. Tak perlu mereka mati? Belum. Tapi waktunya akan tiba. Setiap suksesmu akan dibayar dengan nyawa. Kau setuju? Ibu Yuli terdiam. Ia memikirkan Rian dan Sinta. Tapi dalam pikirannya juga, tergambar wajah mereka menangis kelaparan. Atau diusir dari sekolah karena tak mampu bayar. Dengan tangan gemetar, ia mengambil silet dari tasnya. Ia menyayat ujung jarinya. Lalu meneteskan darah itu ke dalam mangkuk di altar. Lalu ia membuka dompet, mengambil foto Rian dan Sinta, dan menggores masing-masingnya dengan ujung jarinya, hingga darahnya menempel di foto. Sosok itu tersenyum puas. Mulai malam ini, kamu takkan kekurangan. Tapi ingat, saat waktunya tiba, aku akan menagih. Lalu sosok itu menghilang. Kabut terserap masuk ke dalam pohon, dan suasana kembali seperti semula. Ibu Yuli jatuh terduduk di tanah basah. Jantungnya berdebar, tak karuan. Tapi satu hal pasti, ia sudah menjual jiwanya. Dan kini, tak ada jalan untuk kembali. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, Ibu Yuli sudah berdiri di depan cermin usang di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun penuh tekad. Di tangannya tergenggam erat secarik peta tua yang ia dapat dari pria misterius tadi malam. Hujan semalaman membuat udara terasa dingin menggigit. Tapi, ia tak peduli. Hari ini, ia akan pergi ke Banyuwangi. Ia meninggalkan sepiring nasi dan telur dadar di meja makan untuk Sinta. Di dekatnya, ia menulis secarik kertas. Ibu ada urusan penting. Jaga adikmu ya Rian. Jangan nakal. Jangan keluar malam ibu. Tanpa berpamitan, ia menyelinap keluar. Membawa tas kecil berisi pakaian Wong Sedenya dan peta yang dilapisi plastik agar tidak rusak.
Perjalanan ke Banyuwangi dari desanya butuh waktu hampir 8 jam. Ia naik bus ekonomi dudak di bangku belakang bersama para pedagang kaki lima dan buruh kasar. Di sepanjang jalan, ia terus memandangi peta di pangkuannya. Tanda merah besar di tengah hutan itu seolah berdenyut. Seperti hidup, setibanya di terminal Banyuwangi menjelang sore, Ibu Yuli langsung mencari ojek yang mau mengantarnya ke lokasi yang disebut hutan Wanagiri. Kebanyakan tukang ojek menolak. "Bahaya, Bu. Banyak yang hilang di sana." "Gak ada, Senyiljuk. Motor saya nggak mau masuk situ," kata salah satu tukang ojek sambil meliriknya heran. Namun, satu orang bersedia, seorang bapak tua dengan motor tua berkarat. "Saya antar, tapi cuma sampai gapura hutan. Masuknya sendiri, ya," katanya singkat. Saat mereka sampai di pinggiran hutan, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Langit mulai menghitam. Di depan mereka berdiri gapura tua dari batu, penuh lumut dan akar menjalar. Di atasnya terukir ukiran kuno berbentuk wajah makhluk yang menganga. Lidahnya menjulur ke bawah. Ibu Yuli turun dari motor dan berdiri menatap hutan yang gelap, sunyi, dan sangat dalam. Angin bertiup membawa bau anyir dan tanah basah. Tapaunik. Di dalam hutan menjulang tinggi, menyatu seperti lorong ke alam lain. "Kalau mau balik, sekarang waktunya, Bu," kata si tukang ojek sambil menyalakan rokok. Tapi Ibu Yuli hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Tanpa ragu lagi, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Setiap langkahnya terdengar jelas kres di antara semak dan daun-daun kering. Suara binatang malam mulai terdengar. Burung hantu, jangkrik, dan entah apa yang melolong jauh di dalam. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana sekelilingnya. Cahaya matahari menghilang, padahal hari belum malam sepenuhnya. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalur yang ia lewati. Lalu ia melihatnya pohon besar, seperti yang disebut pria misterius itu. Pohon itu menjulang, tinggi, kulit batangnya hitam legam, dan ada lubang besar di tengah akarnya seperti mulut terbuka. Ibu Yuli mendekat. Ada altar batu kecil di depan pohon itu. Di atasnya terdapat mangkuk tanah liat berisi sisa darah kering dan rambut manusia. Bau amis menyengat tiba-tiba, membuatnya ingin muntah. Tapi ia menahan. Suaranya menggema, seolah diserap oleh pohon-pohon. Di sekitarnya lalu hening. Tiba-tiba, angin berhenti. Kabut makin tebal, suara hutan menghilang, dan sesuatu muncul. Bayangan hitam keluar dari dalam lubang pohon. Ia bukan manusia. Sosoknya tinggi, ramping, dan melayang. Matanya merah membara. Tubuhnya hitam seperti asap, dan ketika ia bicara, suaranya masuk langsung ke dalam kepala Ibu Yuli, bukan ke telinga. "Apa yang kau inginkan?" Perempuan lemah. Ibu Yuli jatuh berlutut. Tubuhnya menggigil, tapi ia berkata tegas, "Saya ingin warung saya ramai. Saya ingin punya uang. Saya ingin anak-anak saya tidak kekurangan lagi. Apa yang bisa kau berikan?" "Apapun," bisiknya. "Saya rela melakukan apapun." Sosok itu tertawa-tawa menggelegar, yang membuat tanah bergetar. Lalu ia melayang turun, berdiri tepat di depan Ibu Yuli. Tangannya yang seperti cakar menunjuk ke arah dada. "Ibu Yuli, maka tubuhmu akan jadi maharmu, dan darah keluargamu akan jadi tumbal." "Darah? Keluarga?" Ibu Yuli mengerutkan kening. "Setetes darah dari tiap orang yang paling kau cintai. Tak perlu mereka mati, belum, tapi waktunya akan tiba. Setiap suksesmu akan dibayar dengan nyawa. Kau setuju?" Ibu Yuli terdiam. Ia memikirkan Rian dan Sinta. Tapi dalam pikirannya juga, tergambar wajah mereka menangis kelaparan, atau diusir dari sekolah karena tak mampu bayar. Dengan tangan gemetar, ia mengambil silet dari tasnya. Ia menyayat ujung jarinya, lalu meneteskan darah itu ke dalam mangkuk di altar. Lalu ia membuka dompet, mengambil foto Ryan dan Sinta, dan menggores masing-masingnya dengan ujung jarinya, hingga darahnya menempel di foto. Sosok itu tersenyum puas. "Mulai malam ini, kamu takkan kekurangan. Tapi ingat, saat waktunya tiba, aku akan menagih." Lalu sosok itu menghilang. Kabut terserap masuk ke dalam pohon, dan suasana kembali seperti semula. Ibu Yuli jatuh terduduk di tanah basah. Jantanya berdebar tak karuan. Tapi satu hal pasti, ia sudah menjual jiwanya, dan kini tak ada jalan untuk kembali. Pagi itu, warung Ibu Yuli dibuka lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum ayam berkokok, suara wajan menggoreng tempe dan suara sendok mengaduk sambal sudah menggema dari dapur. Sambal pecel yang dulu sepi peminat, kini selalu habis sebelum jam makan siang. Pelanggan datang dari luar desa, bahkan dari kota sebelah. Warungnya mendadak viral lewat mulut ke mulut. Orang-orang bilang, sambalnya beda, seperti bikin nagih. Bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari,
warung Ibu Uli kini penuh sesak dari pagi sampai malam. Antrian mengular. Beberapa pembeli berebut tempat duduk, tapi semua itu mulai terasa ganjil. Bukan hanya untuk Ibu Yuli, tapi juga bagi beberapa pelanggan yang peka. "Bu, tadi saya lihat sesuatu di dapur, kayak bayangan. Cepet banget lewat," bisik salah satu pelanggan sambil melirik ke arah dapur. Yang lain ikut bersuara. "Saya pas makan tadi nasi saya tiba-tiba ada rambut. Tapi rambutnya aneh, kasar, kayak ekor kuda. Begitu saya mau tunjukin ke teman, udah hilang." Tapi meskipun cerita-cerita ganjil mulai menyebar, orang-orang tetap datang. Seolah mereka tahu ada yang salah, tapi tidak bisa berhenti. Ada sih kekuatan yang menahan mereka untuk terus kembali, terus membeli. Sementara itu, Sinta makin hari makin berubah. Gadis kecil yang dulu ceria dan suka menggambar, kini lebih sering termenung di sudut kamar. Ia mulai berbicara sendiri, menggambar sosak-sosak hitam dengan mata merah dan lidah menjulur. Dinding kamarnya dipenuhi coretan simbol aneh yang sama dengan yang pernah dilihat Ibu Yuli di altar pesugihan di Banyuwangi. Sinta juga mulai menyimpan cobek kecil di bawah bantal dan tidur sambil memeluknya. Setiap malam, ia akan menggumam, "Cobek ini temanku. Dia nggak akan biarin aku diambil." Ibu Yuli mencoba meredam semuanya. Ia menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum kepada pelanggan. Tapi setiap kali ia berdiri di depan etalase warung, ia tahu makhluk itu masih ada. Dan kini tinggal menunggu waktu Rian di sisi lain. Mulai sering mengalami gangguan yang semakin nyata. Ia mengabari lewat telepon bahwa ia tidak bisa tidur. Ada suara yang terus-menerus mengetuk jendela kamarnya. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari. Ia bahkan merekam suaranya ketukan 3 kali, lalu suara bisikan halus, "Kamu anak pilihan. Waktumu hampir tiba." Puncaknya terjadi ketika Rian mendapati darah menetes dari lenggit-lenggut kamarnya. Saat diperiksa oleh pihak kos, tidak ditemukan apapun di atas plafon. Tapi Rian tahu, sesuatu sedang mengikuti dan mengincarnya. Ia menelepon ibunya dengan nada marah. "Bu, ibu nyembunyiin sesuatu dari aku, kan? Ada yang aneh. Mimpi aku selalu sama. Pohon, lubang, darah. Jangan diam aja, Bu." Ibu Yuli hanya bisa menangis tanpa suara. Di luar warung, pelanggan terus berdatangan. Tapi di dalam rumah, kehidupannya mulai pecah perlahan-lahan. Puncak keganjilan terjadi pada malam Jumat Kliwon. Warung sudah ditutup, dan Ibu Yuli tengah membersihkan dapur. Ketika ia membuka lemari bumbu, seekor ular hitam keluar dari dalam tumpukan daun jeruk. Tubuhnya besar dan berkilat seperti baru dilumuri minyak. Tapi anehnya, ular itu tidak menyerang. Ia hanya melingkar di cobek besar, lalu meleleh menjadi cairan hitam yang meresap ke dalam sambal. Ibu Yuli menjerit, tapi suaranya terhenti ketika sosok makhluk itu muncul lagi di pojok ruangan. Kali ini lebih nyata. Wujudnya seperti bayangan hitam tinggi dengan wajah tak jelas. Hanya mata merah dan mulutnya terus mengeluarkan darah segar yang mengalir ke lantai. "Sambal itu tak lagi milikmu. Ia milik kami, dan mereka hanya alat pembayaran. Jangan ambil anak-anak saya, kumohon." Isak Ibu Yuli sambil bersujud di lantai. "Kau sudah menyerahkan mereka sejak kau membakar darah di altar. Kau menandai mereka sendiri. Jangan pura-pura suci." Makhluk itu mendekat. Nafasnya seperti angin dingin yang menembus tulang. Lalu ia menghilang ke dalam tembok, meninggalkan jejak darah membentuk simbol aneh lambang yang sama seperti di kalung Bu Ika. Pagi harinya, pelanggan warung mendapati bau amis menyengat dari arah dapur. Tapi entah kenapa, mereka tidak terganggu, malah makin rakus. Seorang ibu berkata, "Sambalnya makin enak ya Bu Yuli. Kayak ada rasa baru." Ibu Yuli hanya tersenyum kecil dengan mata merah karena semalaman tak tidur. Di balik senyumnya, ada rasa takut yang makin besar. Ia tahu waktunya hampir habis. Jin itu tidak hanya ingin darah, tapi nyawa. Warung itu kini bukan sekadar tempat makan. Ia telah berubah menjadi altar tempat pemberian untuk iblis lapar yang sedang menanti tumbalnya. Dan tumbal itu adalah keluarganya sendiri. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bulan. Udara pengap dan sunyi seperti mati. Tak ada jangkrik, tak ada anjing menggonggong, hanya angin dingin yang menderu pelan lewat sela-sela jendela rumah Ibu Yuli. Di dapur, cobek besar yang biasa digunakan untuk mengulek sambal tampak sedikit bergetar sendiri. Sambalnya terlihat lebih gelap dari biasanya, seperti bercampur dengan darah segar. Sinta, yang biasanya sudah terlelap di pukul 8 malam, malam ini duduk termenung di sudut kamar. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap dinding. Tangan kirinya main koret-koret, dengan krayon merah menggambar pohon besar
dengan lubang hitam di tengahnya. Di sebelah gambar itu, ia menulis dengan tulisan tak terbaca, seperti aksara kuno yang tak pernah diajarkan di sekolah. Ibu Yuli mengetuk pintu kamar. "Sinta, sudah malam, tidur yuk." Sinta tak menjawab, tapi ketika Ibu Yuli membuka pintu, anak itu menoleh, dengan mata melotot dan senyum kaku yang tidak seperti biasanya. "Cobeknya sudah lapar, Bu." Jantung Ibu Yuli langsung mencelos. Ia menahan napas. "Kamu bilang apa, Nak?" Sinta perlahan berdiri, berjalan pelan ke arah ibunya, sambil masih menggenggam krayon. "Temanku dicobek bilang, darahku enak." Tapi dia masih sabar nunggu. Seketika tubuh Sinta terjatuh dan kejang hebat di lantai. Matanya terbalik, mulutnya berbusa. Ibu Yuli menjerit panik, memeluk tubuh putrinya yang menggigil keras. Dari mulut Sinta, keluar suara berat dan serak yang sama sekali bukan suaranya. "Janjimu, belum kau bayar." Ibu Yuli memekik, memeluk Sinta sekuat tenaga. Tapi suara itu terus keluar, memaki, mengancam, menyebut-nyebut nama Ryan dan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sinta terbangun seperti biasa. Tapi ia tak ingat apa-apa. Ia hanya mengeluh, kepalanya berat dan telinganya berdengung. Ibu Yuli mencoba membawa Sinta ke puskesmas. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada gejala penyakit apapun. Namun malamnya, Sinta kembali menggambar di dinding dengan darah dari ujung jarinya di Surabaya. Rian juga mulai mengalami teror yang semakin nyata. Ia dikirimi foto oleh temannya dirinya sedang berdiri di depan jendela kamar. Padahal saat itu ia sedang tidur. Wajahnya di foto itu bukan seperti Rian yang biasa, tapi lebih pucat, dengan mata merah dan senyum bengkok. Rian mencoba menenangkan diri, menganggap itu editan iseng. Tapi malamnya, saat hendak tidur, ia mendengar suara ibunya dari dalam lemari. "Rian, pulanglah, bantu ibu." Ia membuka pintu lemari dengan tangan gemetar. Tak ada siapapun. Tapi aroma sambal pecel menyengat keluar dari dalam lemari. Padahal ia berada ratusan kilometer dari rumah. Esoknya, Rian memutuskan pulang. Ia tak bisa lagi diam. Ada yang sangat salah. Ia ingin tahu kebenarannya. Ingin tahu kenapa semua terasa begitu gila. Malam hari ketika Rian pulang, rumah itu tampak berbeda. Lampunya redup, halaman terasa lebih sunyi, dan udara di dalam rumah sangat dingin, seperti kulkas. Saat ayah masuk, Sinta sedang duduk di ruang tamu, menyisir rambut bonekanya sambil berbisik, "Jangan sekarang. Rian baru datang." Ibu Yuli berusaha menyambut Rian dengan pelukan, tapi anak itu menatap ibunya dengan dingin. "Ibu bohong. Ibu sembunyiin sesuatu dari kita. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang jahat." Rian langsung menuju dapur, dan di sana ia melihat cobek besar itu. Sambalnya kental, merah kehitaman, dan di dalamnya seperti ada daging menggumpal. Ketika ia mendekat, sambal itu bergolak sendiri. Lalu terdengar suara tawa kecil seperti anak kecil, tapi serak. "Kamu akan jadi yang pertama." Rian dan menjatuhkan cobek itu ke lantai. Tapi anehnya, cobek itu tidak pecah. Ia berguling sendiri ke sudut dapur, lalu berhenti seolah kembali ke tempatnya. Ibu Yuli memeluk Rian, menangis. "Maafkan ibu. Ibu cuma mau kamu sekolah. Kamu dan Sinta nggak kekurangan." Rian terdudak. Ia baru menyadari kengerian yang sebenarnya. Ibunya sudah membuat perjanjian dengan sesuatu, dan harga dari semua itu adalah mereka sendiri. Malam itu adalah malam paling mengerikan. Sinta kembali kesurupan, tapi kali ini lebih parah. Ia berdiri di depan cermin kamar sambil mencakar wajahnya sendiri. Suaranya berubah menjadi suara pria tua yang berat dan dalam. "Ibu, waktunya membayar." Dari dapur, cobek tiba-tiba meletup. Sambal muncrat ke dinding, membentuk wajah hitam dengan mulut ternganga. Wajah itu menangis darah, lalu tertawa keras hingga mengguncang kaca jendela. Lampu rumah padam. Hanya terdengar suara tangisan dan jeritan bercampur dengan tawa iblis. Rian memeluk Sinta sambil membacakan doa. Meski suaranya gemetar, Ibu Yuli berteriak histeris, memohon ampun kepada sosok yang tak terlihat. Dan saat itulah terdengar suara ketukan keras dari pintu rumah. 3 kali, tok, tok, tok. "Buka pintu, aku datang mengambilnya." Hari itu, suasana di desa mendadak gaduh. Kabar bahwa Rian pulang dan Sinta kerasukan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa warga yang biasa membeli nasi pecel di warung Bu Yuli mulai merasa tak enak. Salah satu pelanggan bahkan mengaku melihat ulat keluar dari nasi pecelnya. Padahal, warung itu dikenal bersih dan rapi. Bu Ika, yang sejak awal curiga, tersenyum tipis. Tapi senyum itu penuh kecemasan, bukan kemenangan. Sebab malam sebelumnya, warungnya sendiri dilempari batu oleh sosok tak terlihat. Cermin dalam warung retak,
dan saat ia mencoba membersihkannya, ia melihat bayangan Bu Yuli tertawa. Berdiri di belakangnya, tak ingin keadaan makin kacau, Bu Ika pun memanggil seseorang. Dukun tua dari daerah Alas Purwo, bernama Mbah Rekso. Ia dikenal bisa melacak perjanjian hitam, membuka pengaruh pesugihan, dan menarik makhluk gaib dari persembunyian mereka. Sore itu, Mbah Rekso datang ke rumah Bu Yuli. Angin tiba-tiba berhenti, burung-burung tak berkicau, bahkan anjing tetangga tak bersuara. Hanya suara tongkat Mbah Rekso yang berdetak pelan di ubin rumah. Ia melangkah masuk tanpa permisi, menatap Bu Yuli dengan tajam. "Kowe wes dol nyawamu Yul? Kamu sudah menjual nyawamu Yuli?" Ibu Yuli menangis seketika. Lututnya gemetar, jatuh terduduk di depan Mbah Rekso. "Saya nggak punya pilihan, Mbah. Anak saya butuh sekolah. Saya nggak punya siapa-siapa, tapi kowe milih bersetubuh karo jin alas. Tapi kamu memilih tidur dengan jin hutan. Bayaran dudu duit tok, tapi nyawa anakmu. Bayarannya bukan cuma uang, tapi nyawa anakmu." Ritual pengusiran pun dilakukan malam itu juga. Rian dan Sinta duduk bersisian dalam lingkaran garam, yang digambar Mbah Rekso di ruang tengah. Lilin diletakkan di 4 penjuru, asap dupa mengepul menyesakkan. Mbah Rekso mulai membacakan mantra dalam bahasa kuno, terdengar seperti gabungan Jawa Kawi dan Arab yang terbalik. Ketika mantra dilantunkan, lantai rumah mulai bergetar. Dinding-dinding rumah bergetar hebat, dan dari dapur terdengar tangisan dan raungan seperti binatang disembelih. Cobek tua yang menjadi media pesugihan Yuli mulai mendesis dan meleleh seperti batu panas terkena air. "Wong wadon, iki wis nyedekno, awake karo sile lembut ala sewu." Perempuan ini telah menyerahkan dirinya pada makhluk hutan 1000. Saiki arep dijupuk maneh janjine. Sekarang makhluk itu datang menagih janjinya. Tiba-tiba, Sinta terangkat dari lantai. Tubuhnya melayang, mata terbuka lebar dengan bola mata putih. Ia berbicara dengan suara berat. "Aku sudah merasakan tubuhnya. Sekarang giliran darahnya." Ibu Yuli meronta histeris, mencoba mendekati putrinya tapi tertolak, seolah dinding tak terlihat menghalanginya. Tiba-tiba, muncul sesosok bayangan besar dari dapur. Makhluk itu tinggi, kepalanya mirip kerbau, tubuhnya hitam berlendir, dan matanya merah membara. Ia tersenyum, memamerkan gigi tajam berjejer seperti paku karatan. "Janjimu, Yuli, sudah waktunya." Makhluk itu mengulurkan tangannya ke arah Sinta. Namun Mbah Rekso mengayunkan tongkatnya dan menyiramkan minyak kelapa campur kembang 7 rupa ke arah bayangan itu. Makhluk itu mengaum keras, dinding rumah retak, dan lilin padam serempak. Suasana jadi gulita. Hanya terdengar nafas berat dan tangisan Bu Yuli. Ketika cahaya kembali, Sinta jatuh ke lantai, pingsan. Rian langsung memeluknya sambil menangis. Tapi tubuhnya masih hangat, masih bernapas. Untuk sementara, anak itu selamat. Mbah Rekso duduk bersila, napasnya tersengal. Ia mengeluarkan segumpal rambut dari mulutnya, rambut yang basah dan bau amis, seperti dicabut dari kuburan. Ritual belum selesai. Jin itu belum menyerah. Dia masih lapar, dan dia akan datang untuk mengambil apa yang seharusnya dia miliki. Ibu Yuli menatap wajah anak-anaknya. Ia tahu, waktunya sudah hampir habis. Perjanjian itu tak bisa dibatalkan, hanya bisa ditunda. Keesokan harinya, warung nasi pecel milik Bu Yuli terbakar. Tak ada yang tahu penyebabnya. Api muncul begitu saja. Anehnya, hanya warung itu yang hangus. Sementara bangunan lain di sebelahnya tetap utuh. Di antara puing-puing, ditemukan cobek yang retak, masih mengeluarkan aroma sambal yang menyengat, dan bercampur bau daging terbakar. 3 tahun sebelum warung Bu Yuli terkenal, saat Rian baru lulus SMA dan Sinta masih kelas 4 SD, hidup mereka jauh dari kata cukup. Warung kecil peninggalan suaminya hanya laku beberapa bungkus tiap hari. Bu Yuli, dengan wajah tirus dan rambut selalu disanggul seadanya, menyadari satu hal. Kemiskinan bukan hanya menyakitkan, tapi juga memalukan. Setiap pagi, dia melihat Bu Ika, tetangganya, membuka warung pecel dengan deretan pelanggan yang mengular, panci besar, lauk-lauk lengkap, dan aroma bumbu kacang yang menggoda. Sementara warungnya sendiri hanya menyajikan tahu goreng dan nasi keras. Dari dapur rumah reotnya, rasa iri berubah jadi dengki. Hingga pada suatu malam, Bu Yuli mendengar bisikan. Ia baru saja selesai mencuci piring, saat angin bertiup dari jendela. Padahal semua tertutup. Di atas cobek tua peninggalan neneknya, seekor kupu-kupu hitam, sebesar tangan anak kecil hinggap tanpa suara. Matanya merah, sayapnya robek, dan bau amis seperti bangkai. Tiba-tiba terdengar suara. Bukan dari luar,
tapi dari dalam pikirannya sendiri, ingin warungmu ramai. Datanglah ke alas, malam Jumat Kliwon. Aku akan menunggumu. Suara itu berat, seperti desisan ular tapi berbahasa manusia. Bu Yuli ketakutan, tapi malam itu juga, ia mengambil senter dan berjalan diam-diam ke hutan belakang desa, menuju area terlarang yang dikenal sebagai Alas Wonosabrang, bagian dari hutan besar Banyuwangi yang dipercaya sebagai tempat tinggal para jin. Malam itu, gelap total. Langit tertutup awan, hanya suara jangkrik dan angin menusuk tulang. Bu Yuli berjalan menembus semak, dengan degup jantung tak menentu. Ia tak tahu apa yang ia cari, tapi kaki seakan dituntun. Di tengah hutan, ia menemukan lingkaran tanah kosong, dikelilingi 7 pohon beringin yang tumbuh melingkar. Di tengahnya ada batu besar, bentuknya seperti ranjang batu, dengan ukiran aneh, dan cekungan berwarna merah tua. Tiba-tiba angin berhenti, dan dari balik kabut tipis, sosok tinggi muncul. Tingginya 2 meter lebih, badannya kurus tapi berotot, kulitnya hitam berlendir, matanya merah menyala, dan rambutnya panjang menjuntai ke tanah. Wajahnya tidak manusia, tidak juga binatang. Ia tidak berjalan, tapi melayang, Bu. Yuli ingin lari, tapi kakinya kaku. Makhluk itu berbisik langsung ke dalam benaknya. Kau mau kekayaan bukan? Mau warungmu dipenuhi manusia lapar? Serahkan tubuhmu, lalu kukasih makananku. Dan manusia-manusia akan ketagihan rasa itu. Yuli tak bisa menolak. Entah kenapa, ia seperti mabuk. Matanya basah, tangannya gemetar, tapi tak berontak saat makhluk itu menyentuhnya. Malam itu, di atas batu persembahan, tubuh Bu Yuli menjadi milik makhluk hutan itu. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau nyata, tapi ia merasakan dingin yang menyakitkan, merambat dari tubuhnya seperti duri masuk ke dalam darahnya. Di puncaknya, ia mendengar jeritan anak kecil dari dalam perutnya sendiri. Ketika ia sadar, ia sudah sendirian di tengah hutan. Tubuhnya kotor dan bau tanah basah. Tapi anehnya, saat pulang ke rumah, warungnya langsung ramai di keesokan harinya. Warung Bu Yuli berubah drastis. Nasi paselnya jadi luar biasa lezat. Bumbu kacangnya bikin nagih. Orang-orang dari desa lain mulai berdatangan. Setiap hari selalu habis. Anehnya, ia tak pernah beli bahan baku, tapi dapurnya tak pernah kehabisan. Orang-orang bilang itu berkah, tapi hanya Bu Yuli yang tahu. Sambal dan nasi itu dimasak dengan pemberian dari makhluk itu. Terkadang, di dapurnya muncul kendi kecil, berisi cairan hitam. Terkadang, ada jari-jari kecil, seperti milik bayi, yang larut dalam kuah lodeh namun tak terlihat oleh orang biasa. Dan sejak itu pula, Bu Yuli harus kembali ke hutan itu setiap malam Jumat Kliwon, menyerahkan tubuhnya. Lagi, dan lagi, dan lagi, setiap kali selesai, ia muntah darah. Tapi setiap kali pula, penghasilannya makin besar. Tapi ada syarat berat, yang dulu tak dijelaskan sepenuhnya. Di tahun ketiga perjanjian, makhluk itu mulai menuntut hal baru. Kau sudah kenyang. Sekarang waktunya bayar. Anak pertamamu akan kuambil di ulang tahun ke-20. Anak keduamu pada usia ke-13. Dan kau, setelah mereka, itu janji dalam darah. Bu Yuli siap. Ia menangis, memohon, berlutut, merangkak di tanah. Tapi semua sudah terlambat. Tanda-tanda mulai muncul. Rian sering bermimpi tenggelam dalam kolam darah. Sinta suka menggambar bayangan hitam bertanduk yang berdiri di pojok kamarnya. Dan Bu Yuli mulai mendengar suara-suara bayi menangis dari dalam kulkas, dari panci, bahkan dari cobek yang ia pakai tiap hari. Malam Jumat Kliwon datang kembali. Angin dari arah timur membawa bau busuk, seperti bangkai binatang yang sudah berhari-hari membusak. Di sudut rumah, lampu berkedip padahal tidak sedang hujan. Bu Yuli duduk di dapur, memeluk lutut, menggigil. Dalam pikirannya hanya ada 2 nama, Rian dan Sinta. Hari itu, usia Rian genap 20 tahun. Malam ini, sesuai perjanjian, makhluk itu akan menjemputnya. Namun Bu Yuli tak mau menyerah begitu saja. Ia ingat perkataan sosok gaib itu. 1 nyawa bisa diganti nyawa lainnya, asal kau persembahkan dengan sukarela dan dengan darah yang panas oleh dendam. Bu Yuli sudah memikirkan semuanya. Satu-satunya yang pantas untuk dikorbankan. Menurut pikirannya yang sudah hancur karena ambisi dan ketakutan adalah Bu Ika, musuh lamanya yang dulu menghina, yang dulu membuat pelanggan kabur, yang dulu berkata, sinis, nasi pecelmu enak, masak aja buat tikus got. Pukul 11 malam, Bu Yuli diam-diam keluar rumah. Ia membawa kantong plastik besar berisi sesajen, bunga 7 rupa, darah ayam hitam, dan 1 cermin kecil yang dulu muncul sendiri di bawah tempat tidurnya. Matanya merah, wajahnya pucat, mulutnya terus komet-kemet.
Ia tahu Bu Ika selalu begadang, menyiapkan masakan untuk besok. Maka ia mengendap ke belakang rumah Bu Ika, masuk lewat pagar bambu, dan menunggu di balik dapur. Benar saja, Bu Ika keluar untuk membuang sampah. Dan disitulah, dengan parang bekas dapur yang dibalut kain putih, Bu Yuli menghantam kepala Bu Ika dari belakang. Tug! Darah muncrat ke tanah. Bu Ika roboh, berusaha berteriak, tapi suara hanya tercekat di tenggorokan. Bu Yuli menangis sambil menyeret tubuh itu ke keranjang besar, lalu membawanya menuju hutan. Alaswono Sabrang kembali menyambutnya. Kabut turun, udara semakin dingin. Ia letakkan tubuh Bu Ika yang sudah sekarat di atas batu pemujaan. Sama seperti dulu ia bersetubuh dengan makhluk itu. Ia buka cermin kecil, dan di permukaan cermin, mata merah itu muncul lagi. Darahnya kuat. Tendamu dalam. Aku terima. Bu Ika yang setengah sadar hanya bisa melirik lemah ke arah Bu Yuli, dan berbisik. Kenapa? Yul, kamu tega. Tapi Bu Yuli menutup mata. Maaf, demi anakku. Dan dalam sekejap, bayangan hitam muncul dari dalam tanah. Ia menghujam tubuh Bu Ika, melumatnya seperti kabut menelan api. Jeritannya menggema di seluruh hutan. Bu Yuli muntah dan jatuh terduduk. Tapi tiba-tiba, angin berhenti, dan suara itu kembali bergema. Satu nyawa telah kuterima, tapi perjanjian sudah menetes. Darah mereka tetap milikku. Kau hanya menunda, bukan mengganti. Bu Yuli menjerit. Tidak, aku sudah kasih ganti. Sudah kubunuh. Kau janji. Kau tak membaca syaratnya. Anakmu harus ikut menyerahkan. Rian dan Sinta tak pernah sepakat. Mereka tetap milikku. Malam itu, di rumah Bu Yuli, Rian mendadak kejang saat sedang membaca buku. Matanya terbalik ke atas. Dari mulutnya keluar darah dan cacing tanah hidup. Tubuhnya terangkat setinggi 1 meter, lalu terhempas ke tembok mati seketika Sinta yang sedang tidur. Mendadak dibangunkan oleh suara orang menangis di kamarnya. Saat ia buka mata, sesosok wanita tinggi besar tanpa wajah duduk di pinggir ranjangnya, menyisir rambutnya. Saat Sinta menjerit, makhluk itu memeluknya, dan seluruh tubuh Sinta membusuk dalam hitungan detik. Seperti buah yang dirajam belatung, Bu Yuli pulang dengan tubuh penuh tanah dan darah. Ia menemukan rumahnya sudah gelap. Tetangga-tetangga berdiri di luar, berkerumun, berbisik-bisik. Ambulans parkir di depan rumah. Ia menerobos masuk, dan di sana ia melihat 2 kantong mayat. Petugas medis membungkusnya. Ia hanya bisa terduduk, menjerit sekencang-kencangnya jeritan. Seorang ibu yang kehilangan segalanya. Tapi malam belum selesai. Bu Yuli mengurung diri di dapur. Ia mengambil cobek tua, cermin kecil, semua benda pemujaan. Ia membanting semuanya. Ia membakar semua benda itu. Aku tak mau lagi. Aku benci kalian. Aku benci semua ini. Tapi dari dalam asap pembakaran, muncul tangan hitam berlendir, mencengkram wajahnya. Tugasmu belum selesai. Kini kau akan jadi penjaga warung. Warung yang kekayaannya dibayar darahmu sendiri. Dan di pagi harinya, warga menemukan Bu Yuli tergantung di dapur. Matanya melotot, lidahnya terjulur panjang. Tubuhnya menghitam. Tapi anehnya, wajahnya tersenyum. Warung itu tutup selama seminggu, tapi pada minggu kedua, seorang pemuda asing membuka warung di tempat yang sama, dan bumbu pecelnya, katanya, terlalu enak untuk jadi buatan manusia.